Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 876-875. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Apa kamu kenal nona kami? Petugas itu bertanya sambil mengangkat alisnya. Dia adalah wanitaku. Sally punya hubungan romantis dengannya. Jadi Sally adalah miliknya. Setelah mendengar ini, petugas itu tertawa terbahak-bahak. Jika Deon mengatakan bahwa dirinya adalah teman Sally, mungkin petugas itu masih akan mempercayainya. Ternyata Deon bilang Sally adalah wanitanya? Lucu sekali. Meskipun nona mereka cantik, sama sekali tidak pernah memandang pria manapun. Pergi. Kalau kamu mencoba menipu lagi, aku nggak akan sungkan lagi padamu. Petugas itu mengumpat dengan marah. Deon tertawa dengan marah. Apakah dirinya terlihat tidak layak untuk Sally? Namun, Deon terlalu malas untuk berdebat dengan petugas kecil. Deon mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Sally. Aku di depan pintumu. Keluarlah untuk jemput aku. Petugas itu memandangnya dengan dingin sambil mencibir. Kamu masih berpura-pura saja. Aku punya teman yang punya parik boneka seks. Menurutku kamu pantas kerja di sana. Mau aku kenalkan ke temanku? Petugas itu mengejek. Beberapa saat berikutnya, Sally bergegas keluar dan memeluk Deon dengan seluruh kekuatannya. Kenapa lama sekali kamu datang mencariku? Sally menatap Deon dengan mata menawan. Mata petugas itu melotot dan menggosok matanya dengan kuat. Dirinya sedang berhalusinasi? Lepaskan. Kenapa seperti ini di depan umum? Deon memarahi dengan suara yang lirih. Sally mengerutkan bibirnya, tapi melepaskan Deon dengan patuh. Kamu datang ke rumah sendiri saja masih menyuruhku untuk menjemputmu. Dasar manja. Sally meliriknya dan berkata dengan marah. Aku nggak bisa pulang ke rumah sendiri. Deon berkata dengan tenang. Tiba-tiba, ekspresi Sally berubah dan mata dinginnya menyapu ke arah petugas. Petugas itu berkeringat deras dan ketakutan. Saat ini, petugas itu akhirnya memastikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi. Lupakan saja. Kenapa repot-repot bermasalah dengannya? Nggak berguna. Deon menepuk Sally. Sally mendengus dingin lalu menoleh ke belakang. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Sally memperingatkan dan masuk ke rumah bersama Deon. Mau kemana? Kenapa buru-buru sekali? Deon memandang Sally yang sedang memegang tangannya dan tertegun dengan sikap Sally. Dasar bodoh. Kenapa masih tanya saja? Sally menatap Deon dengan menawan. Tiba-tiba, Deon merasa agak malu. Kita bicarakan hal yang serius. Meski Deon kuat, pertarungan sengit siang dan malam itu membuatnya agak kehilangan minat. Nggak bisa. Sally melemparkan Deon ke tempat tidur. Deon menghela napas tanpa daya. Oke, kita bicarakan. Sally duduk di samping tempat tidur dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku ingin tahu seberapa jauh keluarga Yasna bersedia melakukan apapun untukku. Deon bertanya dengan suara yang keras. Bersedia melakukan segalanya. Sally menjawab tanpa ragu-ragu. Benarkah? Benarkah? Oak. Aku ingin keluarga Yasna mengumpulkan seluruh kekuatan dan bersiap di Provinsi Sino lalu tunggu perintah dariku. Ambisi tanpa akhir muncul dari Deon. Sally sangat terpesona melihat pemandangan itu. Beri aku 3 bulan. Semua keluarga Yasna siap membantumu. Sally berkata, kamu bisa mengambil keputusan untuk hal sebesar itu. Deon bertanya dengan ragu. Ayahku siap untuk mengambil peran di belakang. Sekarang pada dasarnya aku yang mengatur urusan keluarga Yasna. Dia hanya membantuku mengarahkan saja. Sally menjelaskan. Di depan rumah keluarga Yasna, petugas itu memasang wajah muram, mengingat apa yang baru saja terjadi dan masih merasa takut serta marah. Dasar gigolo.
Hanya bisa mengandalkan kekuatan orang. Petugas itu berpikir dengan marah. Jika bukan karena gigolo, dirinya tidak akan dimarahi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Berdiri dan bergegas keluar dari ruang keamanan dengan senyuman di wajahnya. Tuan. Orang yang datang tak lain adalah kepala keluarga Yasna, Raymond. Raymond terengah-engah dan berkeringat banyak. Di mana Tuan Deon? Raymond bertanya dengan tergesa-gesa. Petugas itu tertegun sejenak dan sedikit bingung. Tuan Deon? Tuan Deon yang mana? Petugas itu bertanya dengan hati-hati. Sore harinya, tidak ada orang lain yang datang kecuali gigolo itu. Bukankah ada pemuda yang mengunjungiku sore ini? Tingginya sekitar 1,8 meter dan tampan. Raymond mengerutkan kening dan bertanya. Petugas itu tercengang. Apa tuannya sedang membicarakan gigolo itu? Bukankah dia hanya seorang gigolo? Kenapa tuan begitu memperhatikannya? Nona sudah membawanya masuk. Petugas itu berkata dengan hati-hati. Beritahu untuk siapkan makan malam. Siapkan makan malam dengan mewah. Kita harus menjamu Tuan Deon dengan baik. Setelah mengatakan itu, Raymond berjalan cepat ke rumahnya. Kaki petugas melemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Gigolo itu. Tuan Deon. Apa identitasnya? Mereka adalah keluarga Yasna di Provinsi Sino. Identitas apa yang membuat Raymond begitu takut? Tuan Deon. Aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu datang juga. Saat melihat Deon, Raymond sangat gembira dan rasa terima kasihnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika bukan karena Deon, nyawanya pasti sudah lama hilang dan fondasi keluarga Yasna akan hilang ke tangan orang lain. Pak Raymond. Deon berdiri untuk menyambutnya sebagai tanda hormat. Bagaimanapun, keluarga Yasna juga merupakan keluarga terkenal di Provinsi Sino dan jaringan intelijen yang mereka kendalikan benar-benar sangat penting di Provinsi Sino. Sekalipun sudah berbuat baik, tidak perlu bersikap merendahkan. Tuan Deon, kamu harus memberi keluarga Yasna kesempatan untuk menyambutmu hari ini. Raymond mengajak Deon dan duduk dengan antusias. Pak Raymond, jangan sungkan, panggil saja aku Deon. Deon berkata sambil tersenyum. Raymond melirik putrinya yang duduk di sebelah Deon dengan ekspresi manis di wajahnya lalu mengangguk sambil tersenyum. Aku lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu Deon. Jangan panggil aku seperti itu. Kalau nggak keberatan, panggil aku Paman Raymond. Oak Paman Raymond. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Segera, berbagai makanan dan minuman dibawa ke meja. Paman Raymond, aku datang ke sini hari ini. Setelah minum selama 3 putaran, Deon membuka mulutnya dan disela oleh Raymond. Sekarang kita makan dan minum saja. Jangan bicarakan masalah bisnis. Diskusikan sisanya dengan Sally saja. Aku sudah menyerahkan urusan keluarga Yasna pada Sally. Saat ini, Sally sudah mengatur keluarga Yasna dengan bagus. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan keluarga Yasna padanya. Raymond melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu aku nggak akan berkata apa-apa lagi. Jangan khawatir, keluarga Yasna hanya akan tumbuh lebih kuat di tangan Sally. Deon juga bukan orang berbelit-belit, jadi segera mengangguk dan berkata, mereka tampak bersenang-senang. Deon meninggalkan keluarga Yasna. Setelah malam ini, semua kekuatan di Provinsi Sino menemukan bahwa kekuatan keluarga Yasna yang tersebar menyusut menuju Provinsi Sino. Hal ini membuat semua pihak mencium sesuatu yang tidak biasa dan untuk beberapa saat suasana di Provinsi Sino menjadi sedikit mencekam. Deon telah menemani Janice ke janji temunya. Ketika Janice masuk ke grup penerbangan, eksekutif senior grup tersebut berbaris dalam 2 baris untuk menyambutnya. Janice menghadapi pemandangan seperti ini untuk pertama kalinya dan kakinya gemetaran. Deon membantunya dan berbisik, ada aku di sini, jangan takut. Setelah mendengar suara Deon, Janice merasa sangat percaya diri. Janice menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam perusahaan dengan tegak. Halo Bu Janice.
Para eksekutif perusahaan di kedua sisi berteriak serempak. Pemandangan seperti itu membuat seluruh tubuh Janice gemetar. Ternyata beginilah rasanya mengendalikan nasib suatu perusahaan atau bahkan ribuan orang. Janice dengan cepat masuk ke mode kerja. Bagaimanapun, Janice adalah siswa berprestasi lulusan Akademi Bisnis Walton. Janice sangat hebat tapi hanya kurang berpengalaman saja. Deon melihatnya sebentar dan merasa lega saat melihat Janice tidak menemui sesuatu yang tidak terduga. Melihat antrean panjang di luar kantor Janice, mereka semua bergegas untuk melaporkan pekerjaan kepadanya sesegera mungkin dan mencoba membuatnya terkesan. Deon tidak mengganggunya dan berjalan mengelilingi perusahaan maskapai sendirian. Dion. Ketika mendengar seseorang memanggil namanya, Deon tertegun sejenak dan mengangkat kepalanya. Tidak jauh dari situ, seorang pria berjas dan berkacamata berbingkai emas memandang Deon dengan senyuman yang tidak bisa dijelaskan di matanya. "Kamu memanggilku?" Deon memandangnya dengan ragu dan bertanya. Pria itu sedikit tersenyum, mengangguk dan melambai ke Deon. Sikapnya terlihat bangga. Meskipun merasa sedikit tidak nyaman, Deon berjalan karena penasaran. "Kamu siapa?" Deon berpikir, tapi tidak dapat menemukan kesan apapun tentang pria itu. "Kamu lupa?" Aku Ricky. Melihat Deon masih tidak mengingatnya, Ricky segera mengingatkan. "Orang yang paling suka mengganggumu saat SMP." Tiba-tiba, Deon mengingatnya. Saat SMP, Deon agak tertutup karena latar belakang keluarganya yang miskin. Ditambah dengan perawakannya yang kurus, Deon menjadi sasaran ejekan dan intimidasi oleh anak pria di kelasnya. Terutama Ricky, bukan hanya sering meminta dirinya untuk menjalankan tugas untuknya, tapi juga sering memukul dan memarahinya. Namun, Ricky berasal dari keluarga kaya dan punya banyak pengikutnya di sekolah. Deon hanya bisa merasa marah di dalam hatinya dan tidak berani menunjukkannya. "Oh, ternyata kamu," Deon berkata dengan sikap yang dingin. Bagaimanapun, semua ini terjadi ketika Deon masih muda dan bodoh. Deon tidak berniat untuk membahasnya lagi dan berencana untuk pergi. Ricky mengulurkan tangan dan meraih bahu Deon. "Kamu mau pergi setelah bertemu denganku? Setelah bertahun-tahun, apa kamu masih takut saat melihatku?" Ricky tertawa dan berkata. Deon mengerutkan kening dan mendorong tangan Ricky. "Kamu terlalu banyak berpikir. Anggap saja aku terlalu memikirkannya. Aku sangat enggan melepaskanmu saat kita lulus sekolah. Lagi pula, setelah kamu pergi, nggak akan ada lagi orang yang patuh sepertimu di kelas. Bagaimana kabarmu selama ini?" Ricky tidak berubah setelah bertahun-tahun, masih bersikap sangat sombong. Sebelum Deon berbicara, Ricky bertanya lagi. "Tanpa kamu bilang pun aku sudah tahu kalau kehidupanmu begitu kacau. Bagaimanapun, keluargamu miskin dan buta huruf. Bagaimana kamu bisa hidup dengan enak? Namun, karena kamu sudah menjadi bawahanku selama SMP, aku bisa membantumu hari ini. Kamu juga datang ke perusahaan Simparna untuk wawancara hari ini, kan? Hari ini aku sudah melihat posisi yang direkrut. Kecuali satu wakil manajer umum, ada juga petugas kebersihan. Aku bisa mendapatkan posisi wakil manajer umum dengan mudah. Begitu aku berhasil wawancara, aku bisa dengan mudah mengatur agar kamu masuk sebagai petugas kebersihan." Mendengarkan kata-kata Ricky yang merasa benar sendiri dan mengejek, Deon tertawa dengan marah. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku di sini untuk wawancara sebagai petugas kebersihan? Kalau enggak, kenapa kamu ada di sini? Kamu masih saja keras kepalamu. Sudahlah, aku kenal dirimu baik-baik." Ricky mencibir dan berkata dengan nada menghina. "Oke, ikuti aku nanti. Saat aku berhasil wawancara, aku akan membantumu." Ricky tampak sombong dan menyerahkan tas tangan itu pada Deon. Deon dengan tenang mengambilnya. "Tuan Ricky, Pak Louis sekarang ingin bertemu denganmu." Saat ini, staf perusahaan datang dan berkata kepada Ricky, "Tolong bawa aku ke sana." Ricky tersenyum sopan dan berkata dengan sopan. Staf perusahaan membawa Ricky ke lokasi wawancara.
Mereka sedikit bingung saat melihat orang lain mengikuti Ricky, tapi mereka tidak bertanya apa-apa lagi. Wawancara berlangsung di kantor terbuka. Ada beberapa eksekutif perusahaan yang duduk di kantor dan banyak karyawan perusahaan serta pewawancara berdiri di koridor luar melihat pemandangan ini dengan tatapan mata yang aneh. Hal ini tentunya akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi pewawancara. Namun hanya dengan cara inilah kita dapat benar-benar menguji apakah seseorang merupakan talenta yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Tunggu aku di pintu. Tolong persiapkan dengan baik-baik. Ricky membuka tas tangannya, mengeluarkan dokumen, melemparkan tas tangan itu ke Deon dan berjalan ke kantor dengan kepala terangkat tinggi. Siapa ini? Dia datang bersama asistennya. Punya asisten pribadi berarti dia adalah tokoh besar di industri ini. Benar-benar nggak bisa dilawan. Sepertinya hari ini akan gagal. Di koridor, pewawancara lain banyak berbicara. Di dalam kantor, menghadapi pertanyaan dari Louis dan eksekutif grup lainnya, Ricky tidak menunjukkan rasa takut dan berbicara dengan fasih, mengutip karya klasik dari waktu ke waktu. Setelah mendengarkan pidato Ricky, semua pewawancara tersenyum puas. Deon harus mengakui bahwa Ricky memang berbakat. Kamu adalah pewawancara terakhir untuk posisi wakil manajer umum hari ini. Kamu juga punya kinerja terbaik. Setelah Ricky selesai berbicara, Louis berbicara. Pewawancara lainnya mengangguk setuju. Sekarang, aku bisa memberitahumu secara langsung bahwa posisi wakil manajer umum adalah milikmu. Louis langsung mengambil keputusan. Bagaimanapun, penampilan Ricky terlihat jelas bagi semua orang. Setelah mendengar ini, Ricky mengepalkan tangan dengan penuh semangat sambil tersenyum cerah. Aku akan meminta personel perusahaan untuk membimbingmu untuk pendaftaran masuk. Louis menjelaskan. Setelah itu, tiba-tiba menepuk kepalanya. Aku terlalu bersemangat sehingga aku hampir lupa bahwa ada prosedur lain. Louis berdiri dan memandang pewawancara lain di koridor. Apa ada yang berpikir kemampuan kalian lebih baik daripada Ricky dan keberatan dengan penunjukannya sebagai wakil manajer umum? Semua orang saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Kekuatannya tidak sebaik yang lain, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kalau ingin melawan juga hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Sepertinya semua orang gak keberatan. Begitu membuka mulutnya, Louis segera disela. Aku keberatan. Deon membawa tas tangan Ricky dan masuk ke kantor. Louis tertegun sejenak. Terjadi keributan di koridor. Kamu sudah gila ya? Pergi dari sini. Ekspresi Ricky berubah dan berteriak dengan marah. Kalian saling kenal? Louis mengerutkan kening dan bertanya. Pak Louis, dia satu kampung halaman denganku. Dulu dia suka menyenangkan aku saat masih SMP. Kebetulan sekali, hari ini aku baru saja bertemu dengannya. Kalau aku berhasil menjadi wakil manajer umum, aku akan membantunya masuk menjadi petugas kebersihan. Ricky buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar ini, Louis menggelengkan kepalanya. Ternyata hanya seorang petugas kebersihan. Nggak masalah siapa yang melakukannya, jadi kamu saja. Ricky akan menjadi wakil manajer umum, jadi Louis masih bisa menghormatinya. Di koridor, semua orang memandang Deon dengan mata mengejek. Punya teman sekelas yang akan menjadi wakil manajer umum, tapi saat ini malah keluar untuk meminta pekerjaan sebagai petugas kebersihan, kemungkinan besar Ricky akan tersinggung. Mungkin takdirnya memang menjadi petugas kebersihan. Siapa bilang aku di sini untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan? Deon berkata dengan tenang. Kalau kamu membuat masalah, aku nggak akan sungkan lagi. Raut wajah Ricky menjadi suram dan segera berkata dengan sikap yang dingin. Deon tersenyum dengan jijik. Kenapa sikapmu nggak sopan sama sekali? Kamu mau memukulku seperti saat masih SMP? Atau mau membawa bawahanmu untuk menindas aku? Apa kamu pikir kamu masih bisa mendominasi seperti yang kamu lakukan saat masih SMP? Aku bukan lagi Deon seperti dulu. Ricky menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi dan mengangguk.
Jangan kira aku tidak bisa menghukummu di Provinsi Sino. Keluargamu masih di Cielo. Percaya atau enggak, perkataanku akan mempersulit keluargamu untuk bertahan hidup di kota Cielo. Kamu hanya bajingan rendahan, enggak akan bisa disandingkan denganku. Sekarang segera menghilang dari mataku. Begitu mendengarkan kata-kata ancaman Ricky, Deon segera tertawa. Aku nggak tahu kamu bisa mempersulit keluargaku untuk tinggal di kota Cielo, tapi aku tahu bahwa hanya dengan satu kata dariku, kamu bisa kehilangan jaminan posisimu sebagai wakil manajer umum. Ricky tertegun sejenak, lalu tertawa. Kamu pikir kamu ini siapa? Pak Louis? Dia orang gila. Nggak perlu pedulikan dia lagi. Sekarang sepertinya kamu, bahkan nggak memenuhi syarat untuk menjadi petugas kebersihan di perusahaan kami. Sekarang tolong pergi dari sini. Kalau enggak, aku akan meminta penjaga keamanan untuk mengusirmu. Louis menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin pada Deon. Seorang pengangguran yang putus sekolah dari SMP dan seorang siswa berprestasi yang berprestasi secara akademis serta berpengetahuan luas, mungkin tidak perlu membahas siapa yang harus dipercayai. Siapa yang kamu coba lawan? Saat ini, suara dingin terdengar. Janice masuk dengan raut wajah yang suram. Louis buru-buru berdiri dan berjalan cepat. Bu Janice, kenapa datang ke sini? Setelah datang ke perusahaan di pagi hari, Janice segera bertemu Louis. Pak Louis, siapa yang kamu usir? Janice bertanya lagi. Di sisi lain, Janice berjalan ke arah Deon dan meraih lengannya. Kelapak mata Luis tiba-tiba bergerak-gerak. Tentu saja Ricky. Maksudku, teman Ricky bahkan gak layak menjadi petugas kebersihan di perusahaan kita. Louis buru-buru mengubah nadanya dengan baik. Seluruh tubuh Ricky kaku, seperti tersambar petir. Apa hubungan antara Bu Janice dan Deon? Apa yang terjadi? Janice memandang Deon dengan lembut dan bertanya dengan lembut. Bukan apa-apa. Ricky ini pernah menindasku saat masih SMA. Saat melihatku hari ini, Ricky mungkin ingin mendapatkan kembali perasaan superioritasnya sebelumnya. Ricky berkata bahwa aku di sini untuk melamar pekerjaan sebagai seorang petugas kebersihan dan meminta aku untuk menjadi bawahannya. Dua Deon berkata dengan tenang. Dalam sekejap, Janice menatap Ricky dengan sangat kejam. Haha, lebih baik bercermin dulu. Apa kamu layak membiarkan dia menjadi bawahanmu? Cepat pergi dari perusahaan Simparna. Wajah Ricky menjadi pucat. Dunia macam apa ini? Seorang siswa lulusan SMP ternyata bisa berkumpul dengan ketua perusahaan Simparna. Ricky membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Janice kembali memberikan pukulan telak. Atas nama perusahaan, aku akan melarang maskapai lain untuk mempekerjakanmu. Lagi pula, dengan kepribadianmu, kamu akan menjadi kanker di perusahaan manapun. Aku pikir, dengan status perusahaan Simparna di industri, kami benar-benar berdiri tegak. Perusahaan Simparna menempati peringkat ketiga di antara maskapai swasta domestik. Selama perusahaan Simparna Group bersuara, semua maskapai penerbangan domestik akan dengan senang hati memberikan perhatiannya. Orang-orang di koridor tampak agak aneh. Ternyata mencoba untuk pamer tapi malah dipermalukan. Deon, ini semua salah paham. Aku juga punya niat baik membantumu. Begini saja, bisakah kamu membantuku menjelaskan pada Bu Janice? Ricky terpaksa untuk tersenyum dan berkata pada Deon. Enggak. Menurutku ini bukan sebuah salah paham. Deon tetap bergeming dan berkata dengan tenang. Kita ini teman. Ricky tampak memohon dan berkata dengan suara yang lirih. Namun di tengah jalan, Ricky segera disela oleh Deon. Diam. Jangan paksa aku untuk memukulmu. Deon sedikit tidak sabar. Di matanya, Ricky hanyalah tokoh kecil. Jika Ricky tidak bertemu dengannya, Deon bahkan tidak akan repot-repot memperhatikannya. Saat ini, Ricky menjadi sangat marah. Deon, kamu hanya lulusan SMP. Sekarang kamu ingin menjadi gigolo wanita kaya ini.
Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan segalanya? Kalau kamu punya nyali, lawan aku dengan sungguh-sungguh. 10 tahun yang lalu, aku sering akan memukulmu. 10 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Ricky tampak galak, menggertakkan gigi dan memarahi dengan kesal. Cahaya dingin muncul di mata Deon. Saat Deon hendak berdiri, Janice meraih tangannya. Aku sudah menyuruh satpam untuk mengusirnya. Kamu nggak perlu pedulikan dia. Jangan khawatir. Dia hanya seekor anjing yang suka menggonggong saja. Deon berkata sambil tersenyum. Deon, aku ingin kamu tahu, meskipun kamu bersama dengan wanita kaya, kamu tetap akan menjadi pecundang di hadapanku. Ricky melepas jaketnya, memperlihatkan seluruh otot kekarnya. Saat belajar di luar negeri, Ricky selalu bersikeras untuk tetap bugar dan berlatih tinju. Biasanya 2 atau 3 orang kuat bukanlah tandingannya. Di sisi lain, Deon tampak tinggi dan kurus. Sepertinya tidak terlatih sama sekali. Ricky mengepalkan tangannya, bahunya bergerak-gerak dan seluruh tubuhnya terlihat kekar. Melihat Deon tampak bingung dan berdiri tak bergerak, Ricky menunjukkan senyuman garang di wajahnya. Sebuah pukulan dengan cepat mengenai wajah Deon. Terdengar sebuah teriak di koridor. Pukulan ini cepat dan keras. Meskipun belum jatuh ke wajah Deon, sepertinya hidung Deon akan patah karena pukulan ini. Tepat ketika pukulannya hendak mendarat di wajah Deon, kepala Deon segera miring. Deon menghindari pukulan itu. Ricky tertegun sejenak. Plak! Terdengar suara tajam dan Deon menampar wajahnya. Kenapa kamu tercengang? Lakukan sekali lagi. Deon berkata sambil mensabar. Ricky sangat marah dan merasa sangat malu. Kamu berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Ricky melontarkan pukulan demi pukulan, tapi Deon menghindari semuanya. Terlebih lagi, setiap kali Deon menghindari pukulan, Deon akan menampar Ricky lagi. Segera, kedua sisi wajah Ricky membengkak seperti kepala babi. Siapa yang kalah? Deon memandangnya dengan jijik dan menampar wajahnya lagi dengan keras. Ricky segera pingsan. Ricky diseret keluar dari perusahaan Simparna oleh satpam dengan ganas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba memberikan orang-orang yang diwawancarai lainnya yang telah putus asa segera mendapatkan harapan baru. Untuk sesaat, semua orang memandang Deon dengan rasa terima kasih di mata mereka. Sepertinya kamu beradaptasi dengan cukup cepat. Lakukan pekerjaan dengan baik. Aku pergi dulu. Deon berkata pada Janice. Deon mengikuti Janice untuk mengambil jabatannya karena takut Janice akan menemui masalah. Tampaknya para pengurus dan manajemen perusahaan Simparna bukanlah orang bodoh dan tidak mempersulitnya. Selain itu, meskipun Janice masih baru di sini, bagaimanapun juga, Janice sebenarnya memegang 51% saham perusahaan. Siapapun yang berani melawannya akan segera diusir. Kamu mau pergi dari provinsi Sino? Janice bertanya dengan enggan sambil mengantar Deon keluar dari perusahaan Simparna. Janice tahu bahwa tidak mungkin pria seperti Deon bisa ditahan di sisinya. Yang bisa Janice lakukan hanyalah menunggunya saja. Masih ada satu hal yang belum diselesaikan. Mungkin aku masih di sini beberapa hari lagi, kata Deon. Kalau begitu sebelum kamu pergi, bisakah kamu tinggal bersamaku lagi? Aku punya hadiah untukmu. Berbicara tentang ini, wajah Janice menjadi sedikit merah. Senyuman mungkul di wajah Deon dan segera mengkubit pipi Janice. Oke. Malam sebelum aku meninggalkan provinsi Sino adalah milikmu. Setelah meninggalkan perusahaan Simparna, Deon datang ke ladang minyak keluarga Wison di provinsi Sino. Alasan utama kenapa datang ke provinsi Sino kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah pengelolaan ladang minyak dan pipa transmisi listrik. Namun sejauh ini, Deon belum memutuskan calon yang baik. Keluarga Yasna adalah pilihan yang baik. Namun keluarga Yasna saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sesuai dengan perintahnya dan mungkin tidak punya waktu. Adapun masa lalunya di provinsi Sino, Deon punya label kuat sebagai raja gangster.
Membiarkan mereka mengelolanya sama dengan memberitahu seluruh dunia bahwa dia, Deon, adalah raja gangster di Provinsi Sino. Untuk sementara, Deon benar-benar gelisah. Setelah melangkah ke lokasi pembangunan ladang minyak, bisa melihat pemandangan yang sangat sunyi. Karena penarikan tim manajemen keluarga Wison, ladang minyak yang masih dalam pengembangan telah dihentikan sepenuhnya. Wash! Tiba-tiba, Deon mendengar suara samar. Kedengarannya seperti suara mesin yang sedang berjalan. Deon menjadi sedikit bingung. Lokasi konstruksi telah ditutup total dan tidak ada pekerja. Dari mana suara mesin itu terdengar? Deon berjalan ke arah suara itu. Ada beberapa kapal tanker minyak diparkir di lokasi pembangunan dan beberapa pompa minyak beroperasi dengan kapasitas penuh. Tim pencuri minyak. Deon tampak galak. Dasar pencuri. Cepat pergi dari sini. Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Deon mengangkat alisnya dan berhenti. Ada seorang pria berusia sekitar 40 tahun berlari mendekat. Pria itu mengenakan seragam keamanan dan memegang tongkat karet di tangannya. Namun, tidak ada reaksi dari tim pencuri minyak tersebut. Puluhan pria kuat datang menyambut pria itu. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bekerja di industri ini mempunyai kehidupan yang sangat kejam. Bagaimana bisa seorang satpam bisa menakut-nakuti mereka? Satpam yang kedekuten dikelilingi oleh mereka. Mengertakan gigi dan memegang tongkat itu erat-erat. Aku nggak mempermalukanmu. Aku sudah memperingatkanmu terakhir kali dan menyuruhmu untuk nggak ikut campur dalam urusanmu. Aku sudah mematahkan tulangmu terakhir kali. Sekarang kamu masih saja nggak ingat? Seorang pria kuat mendorongnya dan berkata sambil mencibir. Kalian jangan keterlaluan. Kalian melanggar hukum. Aku sudah lapor polisi. Kata satpam dengan suara yang keras. Setelah mendengar hal tersebut, belasan orang kuat dari tim pencuri minyak saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Lapor saja. Lihat saja mereka akan datang atau enggak. Aku ingat ada kantor polisi kurang dari 1 kilometer dari sini. Kalau mereka peduli, kenapa sekarang belum saja datang? Tim pencuri minyak berkata sambil tersenyum arogan. Setelah mendengar hal itu, satpam panik. Terakhir kali sekelompok orang ini datang untuk mencuri minyak, satpam melangkah maju untuk menghentikan mereka dan dipukuli. Hari ini, sekelompok orang ini datang lagi untuk mencuri minyak. Daripada melawan mereka, satpam memilih lapor polisi lebih dulu. 20 menit telah berlalu sejak lapor polisi. Satpam memperkirakan tim keamanan akan segera tiba, jadi berani menghentikan mereka. Setelah diingatkan seperti ini, satpam itu kemudian teringat. Ya, kantor polisi dekat sekali dengan sini, jadi logikanya, seharusnya sudah lama ada di sana. Aku beritahu pada kalian bahwa aku sudah menghubungi tim keamanan di area ini. Kalaupun kamu lapor polisi, nggak akan ada yang peduli padamu. Tim keamanan saja nggak peduli. Jadi kenapa kamu peduli dengan kami? Katakan padaku apa yang kamu coba lakukan? Ladang minyak ini bukan milik keluargamu. Bos ladang minyak nggak akan memberimu sepeser pun. Salah satu anggota tim pencuri minyak berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya. Satpam sangat tertekan hingga wajahnya memerah dan tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, kalian nggak akan bisa mencurinya. Deon yang berdiri dalam kegelapan, sedikit mengerutkan kening dan dipenuhi keraguan. Ya, untuk apa satpam melakukan ini? Aku nggak akan mempermalukanmu. Raut wajah salah satu anggota tim pencuri minyak menjadi suram. Patahkan kakinya. Jangan ikut campur lagi. Kamu bekerja sangat keras untuk menjaga ladang minyak. Setelah kakimu cacat, lihat saja mereka masih mau memperkerjakanmu lagi atau enggak. Bagi tim pencuri minyak yang kejam, mematahkan sepasang kaki bukanlah apa-apa. Satpam sangat berpengalaman dan berjongkok dengan kepala di tangan. Dia hanya memiliki tongkat di tangannya dan tidak pernah berpikir bisa mengalahkan penjahat ini. Berhenti! Melihat pukulan dan tendangannya hendak menimpa satpam, Deon tidak melihat lebih jauh. Deon berteriak keras dan berjalan keluar.
Tim pencuri minyak memandangnya dengan ekspresi galak. Kamu ikut campur sekali. Aku akan menghajarmu sekarang. Dia menunjuk ke arah Deon dan memarahi. Ikut campur? Akun gak ikut camper. Minyak yang kamu curi adalah milikku. Deon berkata dengan sikap yang dingin. Sedikit minyak yang dicuri oleh tim pencuri minyak ini tidak layak disebutkan di ladang minyak yang begitu luas. Namun, bahaya yang tersembunyi sangatlah besar. Mereka biasanya mengebor langsung pipa minyak dan gas atau menggali lubang yang dalam untuk mengalirkan minyak mentah di dalamnya. Ketika mereka sudah selesai mengambilnya, mereka tidak akan mengembalikannya. Begitu benda dari langit jatuh, seluruh ladang minyak akan berubah menjadi lautan api. Setelah mendengar hal tersebut, tim pencuri minyak tertegun sejenak lalu tertawa. Kenapa kamu nggak bilang bahwa seluruh provinsi Sino adalah milikmu? Deon mengangkat alisnya. Kalau aku mau, aku benar-benar bisa melakukannya. Apa yang dia nyatakan hanyalah kebenaran. Selama mau, Deon dapat sepenuhnya mengontrol semua aspek seluruh provinsi Sino, bahkan menjadikan provinsi Sino sebagai wilayah pribadinya dan kerajaannya. Namun, di telinga tim pencuri minyak, hal itu hanya sebuah bualan. Ternyata orang gila. Pukul mereka berdua. Ayo selesaikan secepatnya. Tim pencuri minyak bergegas maju menuju Deon. Deon mendengus dingin dan langsung menampar dengan keras. Telapak tangan ini langsung menjatuhkan mereka semua ke tanah, hingga mereka semua berdarah. Sial, ada orang hebat. Kita lawan dia. Sambil teriak, beberapa orang melompat keluar dari beberapa kapal tangker minyak. Semuanya memegang senjata di tangan mereka. Beberapa orang yang turun dari mobil menggerakkan laras senjatanya dan menarik pelatuknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekilas tampak seperti orang yang putus asa, membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Senapannya mengeluarkan suara keras dan pelurunya ditembakkan ke arah Deon. Deon mendengus dingin. Saat berikutnya, seluruh dunia seakan berhenti. Berpikir bahwa dirinya akan mati, Satpam yang menutup matanya rapat-rapat tidak merasakan sakit yang parah. Satpam membuka matanya, melihat pemandangan di depannya lalu membuka mulutnya. Peluru melayang di udara dan tidak bergerak. Preman-preman dan tim pencuri minyak juga ketakutan. Mata mereka melotot dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara, seolah-olah ada yang mencekik mereka. Pergi. Terdengar teriakan yang keras. Semua pelurunya terbang mundur. Ada serangkaian suara dan jeritan yang teredam. Preman-preman dan tim pencuri minyak semuanya ditembak mati. Satpam sangat ketakutan hingga kencing di celana dan terjatuh ke tanah. Hanya Deon yang tersisa dan masih berdiri di tempatnya. Cepat pergi. Kalau kamu membunuh mereka, entah bos di balik tim pencuri minyak atau kantor polisi, mereka nggak akan mengampunimu. Satpam Jemataran dan berkata pada Dion dengan ketakutan. Siapa bos di belakang mereka? Deon bertanya. Aku juga dengar bahwa bos di belakang mereka adalah organisasi bawah tanah terbesar di Provinsi Sino, Serigala Kesepian. Berbicara tentang nama ini, mata Satpam itu penuh ketakutan. Tiba-tiba, mata Deon menjadi sangat tajam. Serigala Kesepian didirikan oleh bawahan lamanya setelah dirinya pensiun. Jika melakukan hal seperti itu, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Karena kamu tahu bahwa bos di belakang mereka adalah Serigala Kesepian. Kenapa kamu masih berdiri untuk menghentikan mereka? Deon menatapnya dan bertanya dengan suara yang keras. Dia hanya seorang satpam biasa. Kenapa rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga ladang minyak? Sebenarnya sebelumnya aku adalah direktur teknis ladang minyak sebelumnya. Tatapan matanya menjadi sedikit rumit dan berkata dengan lirih. Oh. Bagaimana mungkin kamu, seorang direktur teknis yang bermartabat bisa menjadi satpam? Apalagi, kalau nggak salah ingat, semua personel di ladang minyak sudah diberhentikan. Kamu nggak punya alasan untuk tetap berada di sini. Deon mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Aku tinggal di sini secara sukarela. Ayah dan kakekku sama-sama pekerja di ladang minyak Arnoa.
Aku rasa kamu pernah mendengar tentang jiwa semangat pegawai Arnoa, kan? Dia berkata dengan suara yang keras. Deon mengangguk sambil berpikir. Tentu saja Deon tahu tentang ladang minyak Arnoa. Ketika ladang minyak skala besar pertama ditemukan di negara Lordia, hal ini benar-benar menggugah kegembiraan seluruh negeri saat itu. Karena bisa memberi negara Lordia harapan untuk bangkit. Para pekerja minyak di ladang minyak Arnoa juga menganggap masa depan dan nasib negara Lordia sebagai tanggung jawab mereka sendiri dan telah mendedikasikan segalanya untuk tujuan energi negara Lordia. Tumbuh dalam keluarga seperti itu, impianku adalah menjadi pengusaha minyak dan berkontribusi pada industri energi negara Lordia. Tahukah kamu betapa bersemangatnya aku saat mendengar bahwa ladang minyak yang beberapa kali lebih besar dari ladang minyak Arnoa terdeteksi di Provinsi Sino? Aku dengan tegas mengundurkan diri dari posisi seniorku di ladang minyak Pernama dan datang ke sini. Namun, apa yang aku lihat di sini adalah mereka mencoba yang terbaik untuk menggelapkan aset. Aku nggak mau bergabung dengan mereka, jadi aku berganti dari direktur teknis menjadi satpam. Aku juga frustrasi, tapi melihat apa yang dilakukan tim pencuri minyak ini, aku benar-benar nggak bisa menerimanya. Aku nggak bisa melihat ladang minyak harapan negara Lordia ini rusak oleh tim pencuri minyak ini. Jangan khawatir, selama aku di sini, nggak ada yang bisa menghancurkan ladang minyak ini. Deon mengangguk dan berkata. Satpam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Deon dengan heran. Siapa kamu? Satpam bertanya. Bukankah sudah kubilang akulah pemilik ladang minyak ini? Deon tertawa terbahak-bahak. Tapi, bukankah ladang minyak ini milik keluarga Wison? Jelas satpam itu tidak mengingat kata-kata Deon sebelumnya bahwa ladang minyak ini adalah miliknya. Seperti orang lain, mereka juga merasa Deon berbicara omong kosong. Keluarga Wison kehilangan ladang minyaknya karena aku. Kalau enggak, bagaimana tim manajemen keluarga Wison bisa tiba-tiba mundur? Deon menjelaskan. Satpam itu tercengang. Ini adalah ladang minyak terbesar yang ditemukan sejauh ini di negara Lordia. Taruhan macam apa yang diperlukan untuk kehilangan ladang minyak sebesar itu? Apapun yang terjadi, sebaiknya kamu melarikan diri. Kalaupun kamu adalah pemilik ladang minyak ini, serigala kesepian sepenuhnya mampu mencegah dimulainya konstruksi. Jadi, meski tim pencuri minyak merajalela, ketika semua orang mengetahuinya, biasanya mereka berusaha mengusir mereka dan gak berani membunuh mereka. Satpam menarik napas dalam-dalam dan membujuk dengan sungguh-sungguh. Serigala kesepian, kan? Deon mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Serigala kesepian? Sekarang aku di Provinsi Sino. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Kalau aku nggak melihatmu dalam 10 menit, jangan datang menemuiku lagi. Setelah mengatakan itu, Deon langsung menutup telepon. Siapa yang kamu telepon? Deon memandang Deon dengan kaget. Menyebut serigala kesepian? Bukankah itu panggilan untuk pemimpin organisasi serigala kesepian? Seperti yang bisa kamu bayangkan, dia adalah pemimpin serigala kesepian. Serigala kesepian didirikan olehnya dan dinamai menurut namanya. Deon mengangguk dan berkata. Meskipun berkata demikian, Deon masih tidak bisa membayangkannya. Ini adalah serigala kesepian. Kaisar bawah tanah Provinsi Sino. Bagaimana mungkin ada orang yang meneriakinya dengan sembarangan? Siapa yang berani berbicara dengan serigala kesepian seperti ini? Jika kepalanya tidak dipenggal dalam 10 menit, pasti termasuk tokoh yang hebat. Namun, beberapa menit kemudian, deretan kendaraan besar menderu dan bergegas menuju lokasi konstruksi. Setelah itu kendaraan berhenti dan ratusan pria kekar dengan tato kepala serigala di lehernya keluar. Tatonya sangat terlihat hidup, seolah-olah bisa mendengar auman serigala. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa orang yang dihubungi Deon adalah pemimpin organisasi serigala kesepian. Sebab, tato ini adalah totem dari organisasi serigala kesepian. Sorot matanya saat dia melihat Deon penuh dengan ketakutan. Apa identitas pemuda di depannya ini?
Pemuda benar-benar bisa memanggil serigala kesepian, bahkan mendatanginya dengan mudah. Boss! Seorang pria muda melompat keluar dari mobil dan bergegas menuju Deon dengan penuh semangat. Dia mendatangi Deon dan ingin memeluk Deon. Namun, yang menyambutnya adalah tendangan keras. Deon menendang perutnya dan mengusir serigala kesepian itu. Serigala kesepian bangkit dari tanah dan menatap Deon dengan kaget. Anak buah serigala kesepian sangat marah dan mereka semua maju selangkah, siap menyerang dengan ganas. Hentikan! Serigala kesepian berkeringat dingin, bukan karena kesakitan, tapi karena ketakutan. Jika kali ini menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup hari ini. Bos, apa salahku? Tolong tunjukkan dan hukum aku. Serigala kesepian berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan bertanya dengan keras. Sekarang setelah kamu sukses, kamu punya tim pencuri minyak, bahkan mencuri ladang minyak milikku. Deon mencibir dan berkata dengan sinis. Bersambung.